Ini adalah kali keempat saya dalam review sebuah film, dan kali ini saya mereview film yang berjudul Gretel and Hansel. Ya, mungkin teman-teman seringnya mendengar kisah dan film Hansel and Gretel, tapi ini adalah Gretel and Hansel. Film ini mengadaptasi salah satu dongeng Grimm dan membuatnya menjadi jauh lebih Grimm. Tema yang diangkatnya pun lebih dewasa. Sutradara kali ini memutarbalikkan judul Hansel and Gretel menjadi Gretel and Hansel, dan juga memposisikan Gretel sebagai fokus utama dalam sebuah sajian horor art house tentang kebangkitan seorang perempuan. Film Gretel and Hansel ini disutradarai oleh Os Perkins, di mana yang kita tahu Os Perkins juga dia sukses dalam film The Black Coat Doctor dari A24, dan I Am the Pretty Thing That Lives in the House. Dan juga film Gretel and Hansel ini didukung scoring oleh Robin Goddard, di mana dia juga menggarap film yang hampir mirip, maksudnya lebih horor juga, yakni Oxygen dan juga Hearts. Film ini diperankan oleh Sophia Lillis yang pernah memerankan film Beverly Mars pada film It. Kemudian ada Alice Craig, Jessica DeGoe, dan Samuel Licky. Premis pada film ini kisahkan tentang Gretel dan Hansel pergi meninggalkan rumah setelah diancam oleh ibunya sendiri pasca meninggalnya ayah mereka. Hingga akhirnya mereka melakukan perjalanan yang melelahkan. Sang adik Hansel kemudian kelaparan dan akhirnya menemukan sebuah rumah di tengah hutan dengan hidangan makanan yang sangat banyak. Namun mereka berdua belum mengetahui jika pemilik rumah tersebut adalah seorang witch, penyihir. Disinilah peran Gretel dimulai. Dia mulai merasakan hal-hal yang tidak wajar pada rumah tersebut dan mencoba untuk melindungi adiknya. Hingga pada akhir cerita, si Gretel berhasil menguasai salah satu sihir dan mengalahkan sang penyihir itu sendiri. Jika teman-teman sudah melihat, mungkin ada scene yang si Gretel ini dia mampu menggerakkan sapu yang mirip tongkat yang mirip dengan miliknya Harry Potter seperti itu. Sisi baik dalam film ini, ya memang horor itu yang modern tidak selalu mengedepankan teror mengerikan yang membuat jantung terus terpacu. Tetapi Gretel and Hansel ini sukses sebagai film horor modern, berhasil menyajikan kisah horor klasik yang kelam melalui cerita sederhana yang tetap membuat bulu kuduk merinding meskipun tidak ada adegan-adegan yang mengerikan, dan juga termasuk film horor folk seperti itu. Tetapi dalam film ini juga memiliki sisi buruk, yakni ketiga karakter di film ini tidaklah terlalu menonjol. Pertama, Gretel terkesan sangat monoton dan tidak ada gairah dalam hidup. Hansel terkesan tidak memiliki pendirian. Dia hanya ikut-ikut saja, sementara sang penyihir atau witch hanyalah mengandalkan dialognya untuk menghidupkan suasana. Konsep-konsep yang setengah jadi akhirnya membuat film ini sangat lambat dan terkesan sangat lama, meski hanya berdurasi sekitar 87 menit. Jadi 2 jam memang belum ada. Ini adalah contoh film di mana setiap adegannya dibuat dengan sangat indah dan menawan untuk dilihat, namun dibalik itu semua tidak ada apa-apanya lagi. Ya, itu menurut saya review film kali ini yang berjudul Gretel and Hansel. Jika mungkin teman-teman ada tanggapan lain, kritik dan saran, bisa komen di kolom di bawah.